kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya dari Situmorang SMH bersama rekan saya Taufik Yudhistira Esa, yang mana pada hari ini kami dari Kantor Hukum Togar Situmorang Firm ya, Jakarta, yang beralamat dalam Pejaten Raya nomor 78 Jakarta Selatan Pasar Minggu ya. Yang mana pada hari ini kami datang menghadiri persidangan ya. Pada hari ini hari Senin tanggal 22 April tahun 2024 ya. Di mana mungkin dari teman-teman media semua yang pada hari ini hadir ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, terkait agenda hari ini mengenai putusan dari klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto ya. Kami sebagai penasihat hukum dari Christopher Stefanus Budianto merasa kecewa ya atas penyampaian daripada majelis hakim terkait ya agenda hari ini, yaitu pembacaan putusan ya. Itu yang kami sayangkan pada kesempatan hari ini. kenapa kecewa Bang? Ya, kembali lagi ya, kenapa kami kecewa ya. Kita flashback lagi ya, terkait masalah ini kan berawal daripada adanya suatu perjanjian sewa menyewa ya antara ya klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto ya dengan saudari Jessica Iskandar ya. Namun kenyataannya ya pada kesempatan hari ini ya kami tidak lihat itu ya, terkait adanya penyampaian dari majelis hakim ya terhadap ya si pelapor pada saat itu yang melaporkan klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto itu tidak disampaikan ya. Padahal kan di awal itu kan si pelapornya siapa? Yaitu si Septio Jatmiko Prabowo Putra ya. Seharusnya merasa menjadi korban itu siapa? Septio, bukannya Jessica ya. Nah ini kenapa majelis hakim masih ya menyampaikan terkait adanya ya kerugian daripada Jessica Iskandar. Nah kami juga merasa kaget gitu loh, aneh menurut kami. Seharusnya menjadi korban itu siapa? Si Septio sebagai si pelapor. Nah ini kami kecewa, seharusnya ini ya klien kami hari ini bebas, sebebas-bebasnya itu loh. Tapi kenapa klien kami di sini dipaksakan ya terkait pidananya, kan aneh. Padahal di sini jelas-jelas adanya suatu perjanjian sewa menyewa. Jadi di mana ranahnya? Dan ingat loh, pada saat penyampaian dari majelis hakim ini kan kita juga kaget. Ya, mobil itu kan bukan dijual, dititipkan. Ya, sama saudari Komang pada saat itu. Dan ini juga sudah disampaikan di persidangan pada saat itu. Bukannya dijual, aneh kenapa jadi dijual, kan lucu. Nah terkait juga terhadap pasal yang disampaikan ini juga kita kaget lagi di sini. Kenapa jadi pasal 378 bukan pasal 372 penggelapan, kan aneh menurut kami. Yang seharusnya ya majelis hakim di sini cermat dalam mengambil putusan, ini enggak. Jadi kami merasa kecewa, hakim pada saat ini ya masih dalam mengambil putusannya ini masih ragu-ragu ya, nggak adanya keyakinan. Ini kami sangat sayangkan terkait masalah ini. Itu saja sih. Abang Mas, kalau saya dengar tadi hakim sempat ngomong bahwa mobil itu memang dijual Stefanus ke saudara Komang dengan nilai 1,2 sekian miliar Ya, dengan pembayaran berupa dicicil. Nah ini kembali lagi waktu pada saat di persidangan ya. Itu benar nggak Bang? Karena gini loh, karena si Christopher Stefanus Budianto ini adalah sebagai komisaris daripada PT Trip ID ya kan, dan dia juga menyampaikan juga terkait masalah ini ya kepada klien dia punya rekanan bisnisnya, bahwa mobil ini ya yang dia sampaikan ini adalah terkait masalah titipan ya. Jadi apapun yang dititipkan di PT Trip ID ini ya, komisaris ya dalam hal ini bisa juga untuk mengambil suatu kepastian ya untuk ke depan ya terkait mobil yang memang ada di PT Trip ID sendiri kan gitu. Nah terkait masalah ini kan juga kita juga tadi sempat menanya sangat kaget juga ya
kenapa jadi masalah mobil yang dititip gitu loh, yang ternyata katanya dijual sama Christopher Stefanus Budianto ke Komang. Nah ini enggak, ini hanya titipan saja gitu loh. Ada transaksi bang, Ya. Transaksi jual beli. ditransfer ke Stefanus. Nah terkait masalah adanya transaksi transparan itu, ya ini kan karena ada apa namanya dari klien kami sendiri ya terkait masalah pada saat itu ya memang lagi dia untuk membutuhkan suatu dana ya, makanya dia coba untuk menyampaikan itu terkait masalah mobil tersebut kan gitu. Tapi bukan dijual gitu loh, hanya untuk disampaikan untuk peminjaman dana kepada Komang. Digadekin. Semacam itulah namanya. Tapi kan lucunya kenapa jadi beralih dijual? Tapi memang perjanjian sama Komang ini sendiri memang Dititip. Jual beli atau gade. Dititip, bukan dijual. Kalau dititip nggak ada transaksi dong Ya, bang. makanya kan ini kan kembali lagi sama si Komang ke Christopher Stefanus Budianto gitu loh, terkait mobilnya dititip gitu nantinya. Dan di mana nanti kalau memang uang yang memang dia pegang sama Christopher Stefanus Budianto ini nanti kan akan dikembalikan lagi ke Komang. Intinya itu. Bukan dijual mobilnya. Ini makanya kami kaget pada saat ini loh penyampaiannya. Tapi berarti kontraknya memang titip bukan jual. Perjanjian itu titip ya, bukannya perjanjian jual beli mobil. Kenapa hakim akhirnya ngomong? Makanya kita kaget. Kenapa ada perjanjian jual beli mobil di sini? Gitu. Yang seharusnya itu kan sebagai ibaratnya kalau orang bilang investasi lah ya. Terkait masalah mobil yang dititip ya kepada si saudara Komang gitu loh, untuk dijual, bukan dijual, untuk dititip kepada saudara Komang supaya ada investasi ke PT Tripadi sendiri nantinya itu. Solusi dari Pak Taufik sendiri bagaimana? Mungkin topik bisa dijelaskan. Taufik? Tentunya untuk putusan hari ini kami sangat-sangat kecewa dan terbukti bahwa jaksa penuntut umum dia tidak bisa membuktikan dakwaannya sendiri, dan berdasarkan putusan hakim tadi, putusan hakim mempermalukan dakwaan jaksa, mempermalukan jaksa penuntut umum pada hari ini. Karena dakwaan jaksa penuntut umum kemarin adalah pasal 372 yaitu penggelapan, tetapi hukumannya diponis pasal 378 penipuan. Ini kan berbeda nih. Artinya mempermalukan jaksa sendiri. Dan juga kami yakin bahwa klien kami ini ada indikasi ya dikorbankan atau ditumbalkan oleh pimpinannya. Karena posisinya CSB ini, klien kami ini bukan seorang pimpinan. Ada pimpinannya yaitu direktur utama yang berinisial AE. Seharusnya dia yang bertanggung jawab. Dan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan ya di dalam kasus ini. Saya akan menguraikan atau saya akan mengungkapkan di sini kejanggalan-kejanggalan itu. Yang pertama, CSB diponis tadi adalah penipuan. Kita lihat dulu background dari CSB atau latar belakang dari CSB, klien kami tersebut. Dia sudah bertahun-tahun menjadi pengusaha. Sebelum bekerja sama dengan Jessica Iskandar, dia sudah menjadi pengusaha, dia sudah menjadi pebisnis muda di Bali. Dan kita tahu kalau bisnis ada untung, kadang rugi. Itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Ada untung, ada rugi. Tetapi Jessica Iskandar ya tidak berlebihan jika saya menyebutkan Jessica Iskandar adalah pebisnis pemula yang belum dewasa. Kenapa? Karena dia hanya ingin untungnya saja. Dia tidak menerima kerugian. Padahal pada saat itu tahun 2022 itu kita mengalami zaman Covid. Ini posisinya di Bali, yang mana turis wisatawan tidak bisa datang ke Bali. Sehingga apa? Perekonomian Bali, apalagi di Indonesia juga terguncang. Dan bisnis perusahaan terguncang. Sehingga mau nggak mau, Jessica Iskandar harus menerima lapang dada adanya kerugian. Sama seperti pengusaha-pengusaha yang lain. Jadi intinya dia harus menerima apa yang memang dia sampaikan pada saat itu. Betul. Ya, di mana dia sudah menerima keuntungan. Ingat ya, di garis bawahi dia sudah menerima keuntungan pada saat dia melakukan suatu perjanjian sewa menyewa kepada klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budianto ya. Jangan dong ibaratnya dia terima keuntungan ya, tapi dengan ada kerugian dia nggak mau tanggung jawab, kan lucu. Ini kan soal Aneh sewa menurut menyewa kita. mobil ya, Pak? Berawal Iya. dari perjanjian sewa menyewa mobil. Tapi kerugian ini maksudnya kerugian apa yang harus diterima oleh bisnis? Nah,
Ini makanya kita tadi jadi bingung juga kenapa kok yang disampaikan sama Majelis Hakim ini kok terkait adanya jual beli mobil kan gitu. Ini kan nggak ada ke situ. Oke, terus menyangkut dengan investasi yang tadi disampaikan itu, apakah pihak Jessica tahu waktu CSD melakukan transaksi itu? Nah, terkait masalah ada tidak tahunya dia, ya kan, terkait masalah investasi, ya, karena klien kami di sini sebagai komisaris ya, yang mempunyai kewenangan juga ya terhadap usahanya ya, di PT Tripedinya, makanya di sini dia coba menyampaikan bahwa segala sesuatu yang memang ya berdasarkan atas perjanjian sewa menyewa itu disampaikan untuk dijaminkan atau diinvestasikan terhadap di dalam perusahaannya itu. Jadi semuanya ya barang-barang yang ada di perusahaan Tripedi itu ya mengenai mobil segala macam yang bukan punya Jessica doang, yang mungkin ada pihak lain itu ya itu hanya sebatas investasi nantinya. Terbanding terbalik ini kami sangat sayangkan. Makanya kami juga sangat kecewa kenapa terkait pasal ini ya, pasal yang disampaikan sekarang kok pasal 378. Betul. Ya. Hakim bilang itu pasal alternatif itu Ya. sanksi 378. Boleh-boleh aja pasal alternatif itu yang mana yang seharusnya disampaikan. Alasan tadi abang langsung tidak menyampaikan keberatan depan majelis hakim, apa? Menunggu 1 minggu dulu. Kalau tadi kami coba berkonsultasi kepada Christopher Stefanus Budianto ya terkait putusannya yang disampaikan oleh Majelis Hakim ya, yang mana dari klien kami ini ya kami merasa keberatan adanya putusan ya terkait vonis yang disampaikan dari Majelis Hakim terhadap klien kami yaitu 2 tahun 6 bulan. Ini kami sangat sayangkan ya. Seharusnya klien kami itu bebas dari segala tuntutan ya yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Karena kenapa? Berawal lagi nih, ingat nih, ini ya berawal dari perjanjian sewa menyewa yang memang ranahnya bukan ke arah kepidanaan, namun ke arah keperdataan. Nah, ini kami sangat sayangkan gitu loh. Kalau memang dia merasa dudukan, gugat dong. Bukan dilaporkan. Tapi dia sudah menerima keuntungan, kok kenapa klien kami dilaporkan? Kan ini lucu menurut kami loh. Makanya kami tadi coba menyampaikan ke klien kami ya untuk coba menanggapi dulu ya kan terkait penyampaian dari Majelis Hakim terkait putusan tadi ini ya, supaya kenapa ya, supaya kami bisa berkonsultasi dulu kepada klien kami terhadap putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim ya pada saat ini yang memang dari klien kami merasa sangat dirugikan ya terkait putusan tersebut. 7 kali 24 jam sebelum putusan ini dibuka, kira-kira tim kuasa hukum sendiri akan melakukan apa? Ya, kami dari tim ya kuasa hukum ya penasihat hukum daripada Christopher Stefanus Budianto ya, kami akan coba berkonsultasi juga kepada CEO kami ya Pak Togar Situmorang sendiri nantinya ya, supaya ada penyampaian dari beliau sendiri ya terkait putusan hari ini ya, apapun ya yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada hari ini ya membacakan putusan, kami menghormati ya terkait putusannya. Tapi dengan adanya penyampaian tersebut ya kami sangat kecewa ya, yang seharusnya klien kami ini bebas ya, murni ya dalam hal kasus yang memang klien kami ini ya jalankan pada saat ini. Itu yang kami coba sampaikan. Terima kasih Bang. Bang, sorry Bang, ini masih jadi kebijakan dalam bahasa pribadi sih. Maksudnya kan Jedar mengeluarkan kerugian hampir 10 miliar gitu kan. Saya kira tadi yang kita bahas adalah sekira 1,2 miliar itu berapa mobil sih sebenarnya Bang? Mungkin Nah, ini. berapa mobil dan memang sampai 10 miliar ini gitu. Kalau kamu mungkin mengikuti dari awal persidangan ya mungkin kamu tahu nih ya berapa sih nilai kerugian sebenarnya. Hanya 1 unit mobil dan nggak ada nilai kerugiannya. Kok sekarang bisa ada penyampaian 9,8 itu dari mana? Sedangkan ingat loh, penyampaian dari saat itu ya di persidangan yang disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya itu terkait mobil-mobilnya itu hanya sebatas patungan dari Jessica Iskandar kan klien kami Christopher Stefanus Budianto, bukan ada kerugian dari Jessica Iskandar itu loh terkait 9,8 miliar yang disampaikan itu sama unit mobilnya yang sekitar ada 10 unit itu mobil yang mana gitu loh. Ini sangat kami sayangkan. Patungan. Tapi mobilnya sekarang ada. Mobil yang mana? Mobil yang sisanya 9, di luar dari mobil Alphard itu. Kan itu patungan. Mobil patungan. Tapi Iya. mobilnya ada. Kalau mobil Alphard itu kan memang pada saat itu kan sudah dibuat investasi. Iya, sudah Gitu loh. Tapi karena sudah ada
sudah ada bergulir pengadilan, ini kami sangat sayangkan gitu loh. Di luar mobil Anda Sudah ada penetapan di Polda Bali khususnya mobil tersebut, sudah di sana mobil objeknya. Selain mobil Alphard itu ada mobil-mobil yang lainnya. Itu nggak ada, orang patungan semuanya. Tapi kan patungan Makanya penyampaian dia aja, kita juga bingung mobil yang mana gitu loh. Sebelah itu belum dibeli mobil. belum ada, Tapi uangnya ada. itu patungan semuanya. Kita uangnya ada, uang hasil Iya hasil patungan dari Jessica Hendra sama si Christopher Stefanus Budianto, dipegang sama. dua-duanya. Oke. Berarti Gitu. memang si Jessica sama Christopher punya satu Kerjasama, kepentingan iya sama. terkait masalah itu tadi itu ya, perjanjian sewa menyewa mobil nantinya ke Udah depannya. dibagi rata belum Bang? Gitu loh. Si kerugian Ya, itu? dia kan sudah menerima keuntungan sebelumnya, Jessica Iskandar. Waktu itu kan sudah disampaikan juga di pengadilan itu ada 3 tahapan dia disampaikan itu terkait keuntungan yang disampaikan oleh pihak dari Christopher Stefanus ya, PT Tripadinya ke Jessica Iskandar. Gitu. Nah kan kalau soal keuntungan udah dibagi rata Bang, kalau kerugiannya ini dibagi rata juga nggak sih? Nah, karena di sini kan kembali lagi ya, tadi rekan saya bilang pada saat itu kan kita mengalami yang namanya ya wabah COVID-19 ya. Jadi teman-teman tahu lah bagaimana posisi pada saat itu ya. Kita aja mau keluar aja susah, kami aja mau bersidang aja susah. Semuanya harus melalui online ya, di rumah. Nah ini bagaimana gitu loh. Sedangkan pada saat itu perekonomian kita memang lagi ya hancur-hancurnya. Jadi bagaimana ya klien kami bisa membagi keuntungan ya dengan keadaan yang ibaratnya yang keadaan pada saat itu memang lagi wabah COVID-19 ya. Nah, ini kan susah gitu loh untuk mencari keuntungan gitu loh. Tapi intinya klien kami itu ada etikat baik, bukannya diam untuk membayarkan ya sesuai apa yang memang disampaikan dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut itu aja. Enggak dia kabur, dia enggak lari atau bagaimana, tapi dia punya etikat baik loh. Ya, untuk membayar ya terkait ya perjanjian sewa menyewa pada saat itu ya. Tapi kenyataan karena dia sudah dilaporkan bagaimana dong? Kan gitu. Ini kan sangat disayangkan. Jadi reputasi dia sebagai pengusaha kan anjlok. Jelek, rusak di mata umum, apalagi dia seorang bisnismen, pengusaha yang memang ya tahu sendiri namanya pengusaha yang dilihat apa? Kepercayaan, trust. Nah, kalau udah kepercayaannya nggak ada, ini bagaimana? Kan kasihan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Saya ingin boleh nambahin ya. Saya tadi menyebutkan bahwa ini ada indikasi CSB klien kami ini ditumbalkan atau dikorbankan oleh pimpinan. Nah, jelas di situ bahwa pembuktian dari jaksa penuntut umum di persidangan justru malah menguntungkan kami. Kenapa? Karena di situ tercantum surat satu bundel perjanjian itu sudah tertera di situ. Yang berjanji adalah Jessica Iskandar selaku pihak pertama dan PT Pesona Trip Indonesia selaku pihak kedua. Artinya antara Jessica dengan perusahaan. Nah, jika ada kerugian ya kan yang dialami oleh Jessica, entah itu dijual, digadaikan apapun, maka yang dituntut atau yang dilaporkan ke polisi itu adalah pimpinannya, jangan bawahannya. Iya kan? Pimpinannya itu sampai sekarang yang berinisial AE itu, pimpinan sebagai direktur utama, menghilang. Tidak pernah dimintai keterangan, tidak pernah dimintai kesaksian, baik itu misalnya proses penyidikan, di kejaksaan, bahkan di pengadilan, tidak pernah. Maka itu kami mempertanyakan kenapa Mas Ki, klien kami yang bertanggung jawab terhadap kasus ini, terhadap kerugian Jessica. Itu yang ada indikasi itu, ada indikasi bahwa klien kami dikorbankan dan ditumbalkan oleh pimpinan. Betul.